Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi di sini. Saya seorang penjual minuman di Stadion Kanjuruhan. Saya jualan waktu ada insiden Arema. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak TNI yang sudah membantu semua supporter di luar Kanjuruhan. Waktu itu ada Bapak TNI kasih uang saya, suruh membagikan minuman kepada supporter untuk cuci muka waktu ada gas air mata yang dikeluarkan. Saya sangat terima kasih kepada Bapak TNI. Saya tidak merasa dirugikan sama sekali. Saya beruntung punya Bapak TNI waktu membantu saya kemarin sama supporter-supporter lainnya. Saya yang tahu sendiri waktu itu ada kejadian Bapak TNI yang membantu supporter Arema kemarin di luar Kanjuruhan. Saya sangat terima kasih sekali sama Bapak TNI. Yang setahu saya Bapak TNI itu yang membantu supporter di luar Kanjuruhan waktu ada insiden gas air mata. Minuman saya dikasihkan semua kepada supporter Arema dan saya tidak merasa dirugikan karena saya dikasih uang sama Bapak TNI. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo TNI. Bravo TNI. TNI sangat membantu rakyat. Membantu supporter Arema. Banyak opini negatif masyarakat terhadap TNI saat kejadian kisruh kemarin. Padahal yang saya lihat waktu itu di dalam lapangan, kenapa ada kejadian sampai tentara mukul, nendang, yaitu memang tindakan yang harus mereka lakukan untuk mengamankan kondisi lapangan saat itu. Dan kenapa kalau memang supporter nggak kisruh, kenapa mereka harus masuk ke lapangan, kan seperti itu. Kalau menurut saya sih itu hal yang wajar gitu. Dan padahal yang saya lihat juga waktu keluar dari stadion, malah anggota TNI lah yang membantu para korban waktu itu dievakuasi, diangkut pakai mobil truk TNI karena mobil sipil nggak bisa masuk gitu. Jadi salah opini masyarakat kalau seperti itu. Kejadian itu saya ada di luar Kanjuruhan. Pas banyak korban dikeluarkan dengan Pak petugas Bapak TNI itu, setahu saya. Dari anak kecil, terus korban laki-laki, ibu-ibu juga ada itu. Terus yang mengevakuasi itu kebanyakan dari TNI setahu saya. Kemudian saya sampai dempet-dempetan yang ingin tahu, takut kena saudara saya sendiri. Akhirnya saya melihat, loh kok petugas TNI aja yang membantu. Akhirnya saya tahu saking padatnya, tentu ada yang sampai jatuh satu TNI itu, sampai lecet tangannya untuk membantu korban seperti itu. Ya seandainya nggak ada TNI ya mungkin amburadul lah, karena nggak ada lagi nih saya lihat selain TNI. Warga pun panik dengan gas air mata. Jadi saya sesali sebetulnya kejadian seperti ini. Begitu. Tapi tidak perlu ada tindakan, itu yang saya sesali. Terus untuk masalah oknum tentara yang mengamankan, TNI yang mengamankan, yang awal-awal itu pertama 1-2 yang ini menggeser atau mendorong, itu bagi saya refleks. Refleks ketika dia punya tugas sebagai mengamankan, dan tugas dia mengamankan itu ternyata dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau dalam kondisi yang bahaya. Maka sebagai petugas dia refleks kalau melakukan tindakan mungkin mendorong atau itu refleks. Karena perbandingan jumlah anggota dengan jumlah supporter kan tidak ada satu berbanding sekian puluh ribu kan, ibaratnya kan jauh sekali. Jadi itu refleks. Yang penting tidak menghilangkan nyawa seseorang. Yang fatal adalah ketika melakukan tindakan dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Itu bagi saya tidak wajar lagi gitu. Kalau untuk gambaran saya seperti itu, dan saya mohon kalau memang itu kejadiannya seperti itu, mohon diusut dengan baik, dengan bijaksana, dicari jalan keluarnya supaya tidak ada kesimpang siuran atau video-video yang beredar itu yang tidak pas, dipotong-potong, akhirnya masyarakat itu salah paham. Di sini kita mencari jalan tengah, mencari solusi, dan pada prinsipnya siapa sih yang mau kehilangan nyawa? Siapa sih yang mau dirugikan? Semua kan pengen bahagia, pengen senang, pengen lihat pertunjukan toh, bukan menghilangkan nyawa atau pulang kepada sang pencipta dengan cara yang seperti ini. Mungkin kalau gambaran dari saya sih seperti itu. Memaafkan baik-baik. Nah buktinya bonek kan katanya kalau nggak 8 sama 10 yang kena, nggak dibunuh kan dikasihkan aparat. Kalau niatnya membunuh ya langsung dibawa ke tempat-tempat, diajar, mati, udah beres. Jadi bagaimana? Jujur saya, tadi barusan ada bonek ke sini, ya. Tapi hati saya baik, saya nggak teriak, bonek enggak. Saya damai, kamu biar nggak nambah-nambah masalah atau nambah mayat lagi.
sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Bener nggak? Betul. Kalau sudah kejadian gini, semuanya sepak bola jadi Sabang sampai macam berhenti semuanya. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga sama yang mana ada bengek itu harus berhenti. Buka. Masa semuanya di sana sepak bola di sini buka. Tanggapannya Aremania sama Aremanita ini bagaimana terkait adanya pihak dari institusi TNI yang nendang supporter kemarin, Mas? Saya maafkan. Kebanyakan dimaafkan. Saya maafkan. Panglima TNI maafkan dia, mungkin dia itu emosi saat wajar, manusia itu punya emosi. Itu dimaafkan kawan. Ya gitu aja. Tetapi itu kan tidak sesuai dengan kapasitas pihak TNI kan, Mas? Ya. Bagaimana pendapatnya, Mas? Ya mungkin kan itu bukan tugasnya, tapi kalau pas nendang itu mungkin takut ricu atau dia mengusir biar kembali ke tribun lagi, dia nendang. Ya itu tadi sama dengan kata yang pertama. Saya maafkan karena itu emosi saat. Itu aja. Saya mau bercerita tentang kejadian tanggal 1 kemarin yang berada di Stadion Kanjuruhan. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bapak TNI yang telah menyelamatkan saya di atas tribun saat saya terkena gas air mata. Padahal di atas sana itu tidak ada supporter yang anarkis. Di atas tribun itu banyak balita, banyak ibu-ibu. Tapi kenapa kok gas air mata ditembakkan ke arah tribun dan memakan banyak korban jiwa? Soalnya di sana itu berdesakan, kurang oksigen, mungkin itu yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan tindakan TNI itu saya pikir itu benar, karena apa? TNI itu melakukan tindakan itu untuk membubarkan anarkis dari supporter. Dan ada salah satu TNI itu yang dipukul supporter secara sengaja dari belakang. Dan banyak TNI yang mengevakuasi mayat-mayat di sana, memasukkan ke dalam truk-truk TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadil, dokter jaga IGD dari Rumah Sakit Wafa Husada. Ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada TNI Yonzipur 5 Kepanjen atas ini ya, bantuannya ketika kemarin kejadian di Kanjuruhan, insiden Kanjuruhan, telah membantu untuk mengevakuasi korban jiwa yang telah gugur ya, seperti itu untuk ke Wafa Husada meskipun kondisinya kacau seperti itu. Terima kasih sekali untuk bantuannya. Koordinasinya sudah bagus, agar untuk dikumpulkan ke sini, agar didata, agar mudah untuk dievakuasi oleh keluarga dan kerabat. Demikian. Untuk kedepannya mungkin hubungan baik antara Rumah Sakit Wafa sama Yonzipur 5 akan semakin baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Yonzipur 5. Semoga TNI dan Polri untuk kedepannya akan semakin baik dalam penanganan khususnya untuk insiden Kanjuruhan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.